Monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J Mas Aziz, pripun? Izin bertanya ya, Mas ya. Oh J, monggo. Eh, yang mau saya tanyakan poin pertama yaitu apa eh, apa perbedaan dan persamaan tata cara wakaf pada masa reformasi sekarang ini dengan masa Islam sebelum kemerdekaan. Oh J siap Yang Mas. yang poin kedua itu eh, bolehkah tanah wakaf yang asal mulanya wakaf tersebut untuk masjid atau musola atau tempat ibadah itu dibuat pembangunan jalan. Terima kasih. Mas Karena Awas, itu ada contoh kasus di Sido Gemah Sayung itu kan asal mulanya ada desa, banyak masjid dan musola itu terkena pembangunan jalan kan. Itu akhirnya mereka pindah lah. Pertanyaan saya poin kedua tadi seperti itu. Bolehkah tanah wakaf masjid atau musola dibuat pembangunan jalan? iya. Mas Fawas, masih Yes sir. butuh PPT? PPT-nya masih mau disampaikan enggak? Kalau enggak di outkan dulu. Oh J set, J set. Ya, lalu mungkin saya bisa host dulu, nanti bisa saya atur lagi. J set. Oke, ya, good. Thank you. Mangga. J set Materson. Materson Mas Aziz untuk pertanyaannya. Ini untuk kelompok 2 yang tadi yang disampaikan oleh Mas Aziz yang ditanyakan. Itu yang pertama adalah apa perbedaan dan persamaan tata cara pelaksanaan wakaf pada zaman sekarang dengan zaman Islam sebelumnya gitu J Mas Aziz ya. Lalu yang Sebelum kemerdekaan. sebelum kemerdekaan. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa boleh tanah wakaf yang sebelumnya itu dijadikan tanah wakaf untuk masjid ataupun musola, tapi sekarang diganti atau dialih fungsikan sebagai jalanan gitu, Njeh, Mas. Anjay. Monggo untuk teman-teman kelompok 2 untuk bisa menjawab. Halo, cek Mas Soas. Anjay, monggo Mas Bayu. Ahmad. Ini nih sedikit saja memberi jawaban atau gambaran perihal pertanyaan Mas Aziz nomor pertama, yaitu tentang perbedaan dan persamaan. Mungkin perbedaan dan persamaan tentang pelaksanaan wakaf ketika masa yang pertama Pak kolonial, gitu. J, sebelum kemerdekaan. Sebelum Masa Islam kemerdekaan itu dan ya, di masa Islam sebelum dengan masa kemerdekaan. reformasi sekarang. Kesultanan dengan masa sekarang. Apabila kita tinjau dari segi hukum Islam semakin lama semakin kompleks, yang mana seiring dengan berkembangnya zaman, maka hukum Islam harus bisa menyesuaikan dengan di zaman kapanpun dan dengan tatanan hukum negara manapun. Hukum Islam akan selalu bisa menyesuaikan hal tersebut. Yang mana secara ketika ditinjau dari segi waktu, memang hukum Islam semuanya, apalagi tentang wakaf, mengalami suatu proses tadriji namanya. Jadi step by step bagaimana pengelolaan wakaf secara intensif dan teratur. Seperti itu. Kalau misalkan mungkin dulu dalam kesultanan, seseorang ingin berwakaf, ya hanya ketika dia sudah mempunyai harta lebih dari hartanya, dia sudah mulai harta lebih dari hartanya, setelah itu dia ingin mewakafkan, maka mungkin ketika raja daerah setempat atau al-amir, ya bisa kita bilang al-amir daerah setempat ataupun hakim sudah mengizinkan dan lain sebagainya, bisa langsung untuk mewakafkan tanpa ada syarat-syarat atau surat-surat tertentu. Ataupun
bahkan di zaman dulu pun orang-orang yang mungkin di daerah pelosok yang mungkin amir tersebut jauh dari tempat di daerahnya, istilahnya ingin berwakaf ya hanya tinggal ketika sudah mempunyai harta, tinggal saja mewakafkan hartanya tersebut atau tinggal memberikan hartanya tersebut saja dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, setelah itu lil ummah, kayak gitu. Negeri Suliman ba'dana, lebih untuk menghidupi generasi setelah itu, memikirkan generasi selanjutnya. Adapun kalau misalkan wakaf di zaman sekarang, maka seiring berkembangnya zaman, maka hukum wakaf pun semakin kompleks. Karena memang terjadi permasalahan-permasalahan juga seiring berkembangnya zaman ini tentang wakaf. Nah, maka mungkin kalau misalkan di zaman reformasi, apalagi di istilahnya zaman sekarang, ini kan banyak yang persyaratan-persyaratan atau tata cara yang harus dilakukan. Kayak gitu. Dengan misalkan contoh wakif dengan kuasa hukumnya menghadap ke kantor urusan agama atau ke KUA, dan lain sebagainya, membawa dokumen asli kepemilikan tanah dan lain sebagainya. Kalau misalkan mungkin dulu ketika dokumen belum tercetak, ya kan mungkin dia bisa membawa saksi syahidain, membawa saksi untuk menyatakan bahwasanya harta tersebut atau tanah tersebut miliknya. Kan mungkin demikian. Kalau misalkan di zaman sekarang mungkin sudah ada dokumen, sudah mungkin serta tata caranya mungkin lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Karena seiring berkembangnya tadi, yang udah Ana bilang bahwasanya semakin lama, maka bagaimanapun agama Islam akan selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Disitulah peran para ulama sangat penting. Fuqaha dan bahkan alim ulama di sana. Para mufti juga bekerja keras untuk menyusun bagaimana hukum Islam agar selalu bisa diamalkan dan dipraktekkan di semua zaman dan waktu dan bahkan tempat. Kayak gitu. Mungkin demikian Mas Aziz kalau misalkan untuk nomor yang pertama. Demikian Mas Soas. Oke, Materson, Mas Bayu untuk jawaban yang nomor pertama. Gimana Mas Aziz? Oke. Untuk jawaban dari Mas Bayu bisa diterima? Ya, yang poin pertama saya sudah ngambil kesimpulannya, intinya persamaannya mungkin tata cara kayak kita mau mewakafkan barang satu itu harus pakai syarat-syarat atau rukun-rukun yang sama kan. Cuman kalau perbedaannya mungkin secara tadi yang zaman sekarang itu kita harus melampirkan dokumen dan lain-lain di Kementerian Agama. Terus kalau dulu kan belum ada dokumen kan, ya mungkin perbedaannya seperti itulah. Itu poin pertama, saya sudah ngambil jawaban. Cuman yang poin kedua Mas. Mungkin Mas Sos bisa disebutkan lagi Mas Sos pertanyaan yang kedua. Oh ya, untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah tanah wakaf itu sebelumnya dipakai untuk tanah masjid itu dialihfungsikan atau tidak sesuai dengan fungsinya, malah dipakai sebagai jalanan umum gitu. Sebelumnya tanah itu sebagai tanah masjid atau musola yang diwakafkan oleh wakif, tapi ini malah dialihfungsikan menjadi jalanan. Itu boleh apa enggak atau bagaimana dasar-dasar hukumnya gitu? Jadi bagaimana hukum wakaf jalanan gitu ya? Oke, intinya hukum tanah ya, tanah. Iya. Jalanan. Anak jalanan. Wakaf jalanan. Mas Fawas. Yes, ya. Kata kuncinya kalau di Google itu ibdalul waqfi atau raslah. Soalnya gini Ustadz, itu kan ada kejadian nyata tepatnya di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayuk, itu kan ada pembangunan jalan tol kan. Nah itu kan ada kayak masjid atau musola yang sudah sebagian ada yang sudah diratakan dengan tanah dan untuk pembangunan jalan tol gitu. Itu tadi yang saya tanyakan seperti itu. Mungkin izin menjawab Ustadz. Mangga silakan, nanti kita bisa share. Mungkin Ustadz, mungkin nanti kurangnya bisa Ustadz
tambahkan. Atau saya kurangi ya. Oh, gitu. Eh, Mungkin yang pertama istilahnya ibdalul waqfi ya Ustadz, atau pengalihan Ya. fungsi tanah wakaf tersebut atau barang wakaf tersebut. Mungkin tadi misalkan seperti masjid yang mana dibuat di seperti jalanan, dialihfungsikan menjadi jalan raya, mengalihkan fungsi wakaf atau ibdalul waqfi. Ini pada kutubul fiqh, pada kitab-kitab fikih emang sebagian dan kebanyakan bahkan menurut ulama Syafi'iyah mengalihkan fungsi tanah, fungsi wakaf itu tidak boleh. Tidak boleh. Hal ini dikarenakan pengalihan fungsi tersebut menyalahi ketetapan atau tujuan wakif yang mewakafkan tanah tersebut. Artinya seorang pewakaf atau al-wakif mewakafkan misalkan masjid, yang mana dengan niat wakif tersebut ya untuk agar untuk mujtama atau masyarakat di sekitar daerah tersebut agar lebih mudah dalam beribadah dan bahkan bisa meningkatkan dakwah Islamiyah di daerah sana. Seperti itu. Itu mungkin tujuan wakif yang sebenarnya. Nah, maka ulama Syafi'iyah mengatakan hal itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan wakif tersebut mewakafkan hartanya. Seperti itu. Nah, sementara ketetapan dan tujuan wakif saat mewakafkan bersifat mengikat dan harus dipatuhi selamanya. Barang wakaf seperti tanah dan lainnya tidak boleh dialihfungsikan kecuali wakif sendiri yang mengizinkan atau kecuali wakif sendiri yang istilahnya membolehkan pengalihan fungsi dari apa yang dia wakafkan. Seperti itu. Kama seperti yang telah kata al-musannif fi iradati talibin, la yajuzu taghyirul waqfi an hay'atihi, fala tuj'alu daru bustanan wala hammaman wala bil aksi. Illa idza ja'ala al-waqifu ila an-nadhiri ma yara fihi maslahatan lil waqfi. Tidak boleh merubah wakaf dari bentuk awalnya atau aslinya. Maka tidak boleh menjadikan rumah wakaf sebagai kebun atau kamar mandi dan sebaliknya. Juga tidak boleh kecuali wakif sendiri yang mengizinkan pada pihak pengelola karena ada suatu kemaslahatan yang harus dijunjung tinggi, yang harus ada kemaslahatan yang harus diciptakan dan wakif tersebut juga mengizinkan, ya maka diperbolehkan untuk mengalihkan tanah wakaf tersebut atau mengalihkan harta wakaf tersebut menjadi dialihfungsikan. Tetapi dengan syarat yang tadi harus memiliki izin dari wakif tersebut akan hal ini dan digunakan untuk maslahah lil ummah. Mungkin demikian Ustaz. Ya, ya. Very good. Dari yang awal dulu ini ya, saya menambahkan begitu ya sebelum nanti Mas Papas. Kalau nanti dijawab Mas Papas duluan nanti bahannya habis ya. Oke, dari Mas Aziz ya. Oke. Ada Mas Rabi juga hadir ya di sini. Sama Mbak Alia Tesarira. Sebentar ya Mbak Alia Tesarira ya. Habis ini ya tanyanya. Kalau mau perpanjangan waktu ke belakang silakan. Oke, lebih kepada yang ini ya. Tadi jawaban atau respon yang kedua. Jadi Mas Aziz melihatnya yang di Sayung. Mas Aziz asli mana? Udah naik motor ya. Sayung, Ustaz. Sayung ya. Oke, itu ya Demak itu, Lingkar itu tanah apa itu? Tahu nggak? Telepon Ustaz. Lingkar Demak itu tanah apa awalnya? Kalau yang jalan itu saya kurang tahu, Ustaz. Itu wakaf itu? Yang saya lihat langsung nyata itu pembangunan jalan tol itu. Ya, ya, oke. Jadi tadi yang disebutkan Mas Bayu itu tepat ya, artinya memang karangannya siapa Mas Bayu? Man al-Musannif. Halo, Ustaz. Kitabnya tadi? Raudatul Talibin, Ustaz. Oke, pengarangnya, musannifnya? Ya, diset dulu ya. Adri, Ustaz. Oke. Ya, itu madhabnya Imam Syafi'i ya. Dan mayoritas gitu di mazhab Imam Syafi'i memang ibdalul waqfi itu dilarang. Hatta fi mauquf bih ya, di dalam mauquf bih itu untuk dijual ulang atau lalu di apa namanya? Misalnya ya Mas Aziz tadi itu konteksnya masjid, tidak hanya tanahnya.
Jadi kalau masjid itu dibangun dengan jati-jati ya kayu-kayu itu semua, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i mayoritas mereka tidak membolehkan untuk kemudian dialihkan. Ya sudah, kalau kayu itu sudah rapuh begitu, dan lapuk, udah biarin itu. Jadi laisal mawjud hunaka ya'an ibdal waqfi. Jadi kalau kemudian pada konteks tadi disebutkan illa ya tadi wujud adanya maslahah yang lain dengan izin wakif. Jadi ini ada dua sisi yang secara tafsil. Pertama, wakif itu bisa jadi sudah meninggal, bisa jadi masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, ya maka kewenangan otoritas penuh itu ada di nazir. Itu pertama. Kalau memang dia masih sudah meninggal dunia, maka dia di nazir. Kalau masih hidup, bisa dimintakan ke wakif untuk pengalihan tasarruful wakfi. Tapi bisa juga bahwa di awal, nah ini untuk teman-teman ya, nanti yang kemudian jadi nazir, jangan pernah mau, nah kira-kira gitu, untuk menjadi nazir yang didikte oleh wakif. Artinya apa? Kita juga wakif, itu jangan sampai membebani nazir. Contoh, Mas Bayu punya tanah 1 hektar begitu, tapi di mana? Di bawah Merapi. Lalu mensyaratkan kepada nazir, tolong tanah saya di bawah Merapi atau bawah Muria itu dibangunlah lembaga pendidikan, padahal sana akses jalannya sulit dan sebagainya, dan jangan pernah dijual. Ya ada itu di daerah Jepara itu mau mewakafkan, masih ada harimaunya itu. Jadi membebani nazir. Nah, itu kalau kami yang sekarang juga nazir nasional itu di perwakafan itu biasanya awal akad kita sudah menekankan, maaf, bolehkah nanti sewaktu-waktu, gitu kira-kira, bahwa ada satu hal yang memang mengharuskan tanah aset itu digantikan di tempat lain, boleh atau tidak. Bila mana boleh, ya sudah. Atau kemudian boleh nggak nanti itu tidak harus seperti yang Anda syaratkan, harus lembaga pendidikan, harus kuburan, macam-macam itu. Tapi boleh kemudian fungsi-fungsi yang lain. Nah itu lebih fleksibel. Artinya ketika kemudian terjadi seperti Mas Aziz tadi itu, ketika itu masjid, apalagi limaslahatil am, itu boleh saja. Limaslahatil amnya apa? Tol. Kalau masjid itu hanya untuk masyarakat Sayung. Tapi kalau tol, lil Indonesiin. Ya, wanasi ajma'in fil alam. Kalau lewat tol misalnya ya, kan siapa tahu nanti Barack Obama lewat situ ya, Julia Gillard dan lain sebagainya ya, para crazy rich itu lewat situ. Apa hubungannya? Ya artinya kita tidak pernah tahu itu, tapi prinsipnya apalagi nanti kita akan lanjut di bahasan tentang undang-undang ya, tadi agak sedikit disinggung di reformasi. Sangat bagus sekali untuk presentasinya hari ini, itu tentang undang-undang wakaf di era reformasi sekarang ini, tentang apa namanya undang-undang itu lebih kepada Imam Hanafi. Nah, karenanya kalau di Imam Hanafi boleh ibdalul wakfi, ya sangat boleh sekali. Seperti yang terjadi Masjid Agung Jawa Tengah, ya Masjid Kauman itu dulu 119 itu Mas Aziz, Mas Fawaz ya dan teman semuanya. Lalu ada kasus dengan Cipto dan sebagainya menjadi ibdalul wakfi dengan daerah Demak ada sekitar 250 tapi fiktif gitu. Nah itu bisa dibaca nanti di buku saya atau di disertasi saya panjang lebar tentang itu. Tapi yang kaitannya dengan Demak tadi, Lingkar itu dulu tanah wakaf. Ya. Lalu karena ada untuk kemaslahatan jalan Lingkar Demak, maka Pemda menggantikan tanah wakaf di tempat yang lain. Nah, itu tadi Mas Bayu yang melengkapi ya. Boleh ibdalul wakfi di dalam mazhab Hanafi, termasuk undang-undang kita, undang-undang wakaf tahun 2004 itu dengan beberapa syarat. Salah satu yang utama nanti kita akan bahas lebih lanjut adalah pengganti tanah itu tidak boleh lebih buruk, harus lebih baik. Jadi tanah Demak itu Lingkar itu diganti dengan tanah lain yang lebih bagus. Nah, tol ini ganti rugi apa ganti untung? Kalau ganti untung silahkan. Kalau ganti rugi itu termasuk pemerintah itu bertanggung jawab tuh. Pak Ganjar ya atau gubernur dalam hal ini dan pemerintahan secara luas karena itu adalah jalan nasional gitu. Harus lebih baik gitu. Kalau rumah saja itu banyak loh doa-doa termasuk di kecamatan saya di Pati itu saudara ipar itu ada yang rumahnya utuh kena tol.
besok lanjutannya yang dari Demak. Seneng dia. Seneng, ada tetangga lain itu loh. Kok tanah saya yang sudah kosong ini mau saya jual, nggak kena tol sih. Jadi orang yang nggak ngarepin malah dapat, orang yang ngarep-ngarep nggak dapat gitu. Saya juga sebenarnya ngarep-ngarep juga di Kalipancur. Ya, tapi itu who never knows ya. Prinsipnya ya tadi menambahkan Mas Bayu, boleh Mas Aziz ya disayung. Jadi tidak ada masalah itu, asal lebih baik. Nanti bahasan ini bisa lebih lanjut. Ini Mbak Sariro sudah antri itu. Ya silakan Mas Fawas dilanjut. Ya, Sat. Matursun Sat atas tanggapan atau jawaban dari Mas Aziz yang tadi poin kedua, apakah boleh harta tanah atau tanah wakaf itu dialihfungsikan sebagai jalanan. Tadi alhamdulillah kita sudah mendengar dari Mas Bayu untuk jawabannya, lalu juga ditambah oleh Ustadz Zainur Rasyid untuk pertanyaan dari Mas Abdul Aziz. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Mbak Aliatus Sarirah, pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya matur suwun sangat diskusi yang sangat hangat pada pagi hari ini. Suaranya beda ya? Sudah ibdalus saut ini kayaknya ya. Ya lanjut Mbak Sarirah, jangan terpengaruh. Silakan. Oke. Sebenarnya beberapa poin tadi sudah disampaikan dan ditanyakan oleh Mas Aziz dan sudah mendapatkan jawaban. Saya lebih tekstual ke materi pada pagi hari ini. Tadi secara umum sampun dijawab sama Mas Bayu bahwa perbedaan dua hal, dulu sama sekarang. Dulu belum ada peraturan dan sekarang sudah ada peraturan, itu kan intinya. Namun lebih spesifiknya pada zaman pelaksanaannya pada zaman Kesultanan, Hindia Belanda, kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga pasca revolusi, ini saya tadi sedikit mendapatkan ketimpangan, agak kurang paham antara diri saya sendiri mungkin atau memang demikian adanya. Yakni pada zaman Kesultanan, tadi sejarahnya menceritakan tentang sultan-sultan seperti Sultan Fatah, kemudian Sunan Gunung Jati dan lain sebagainya yang melakukan wakaf sebagai masjid. Kemudian pada pelaksanaannya itu malah menjelaskan terkait Kesultanan Turki Utsmani. Dan juga dijelaskan bahwa saat itu yang menjadi benda yang diwakafkan itu bukan hanya benda yang tidak bergerak, tetapi bergerak juga. Nah, kemudian pada zaman Hindia Belanda yang saya tangkap, itu semua peraturan harus didaftarkan, semua apabila ada masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya harus didaftarkan, minta izin bupati, dan bupati kemudian lapor kepada Kadester agar dibebaskan pajaknya. Nah, ada ketimpangan yakni pada zaman Kesultanan yang tadi mengatakan adanya benda bergerak dan tidak bergerak sebagai bahan atau benda wakaf, namun baru di bab zaman kemerdekaan itu menjelaskan bahwa dengan munculnya peraturan di tahun 2004 bahwa yang awalnya masyarakat hanya mewakafkan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, kuburan, dan lain sebagainya, sekarang melalui undang-undang yang terbit tahun 2004, baru masyarakat mengenal wakaf tunai. Nah, di sini saya ingin memperjelaskan kembali sebenarnya yang mana yang benar, Ngoten. Apakah di zaman Kesultanan tadi sudah ada perwakafan benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan bukti undang-undangnya baru muncul tahun 2004 dan dijelaskan pada zaman kemerdekaan. Sebenarnya poin-poin pentingnya di situ sih ada beberapa ketimpangan kaitan antara zaman Kesultanan, pelaksanaan pada zaman Hindia Belanda, kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan reformasi. Namun intinya tadi sih
Monggo. Ya, terima kasih Mbak Alia untuk pertanyaannya. Gimana Mas Bayu, bisa ditangkap tadi? Paham, Jeh? Alhamdulillah. Sampun Mas Wawas. Ini mungkin kalau misalkan kesultanan itu kan presentatornya Mas Irfan Nafis dengan Mbak Oh, Clara. Jeh. Masih oke Mas. Monggo Mas Irfan Nafis bisa menjawab, atau Mbak Clara. Pripun Mas Bayu? Claranya masih. Claranya Iya, Ustaz. masih Ustaz. Sebentar ya, Ustaz. Mbak Clara paham tadi yang ditanyain oleh Mbak Alia? Berarti intinya pertanyaan dari Mbak Alia kan dahulu ketika dahulu tadi ketika pada zaman kesultanan itu kan disebutkan bahwasanya diwakafkan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, kan tetapi peraturan undang-undang itu baru muncul ketika pasca reformasi. Begitu kan ya Mbak Alia? Pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan berarti istilahnya ada ketimpangan gitu kan. Perihal perwakafan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Begitu ya Mbak Alia? Ya, sekedar meluruskan sebenarnya itu muncul di tahun berapa? Kalau yang Undang-Undang tahun 2004 dicantumkan di zaman kemerdekaan dan di zaman reformasi. Ada dua tempat atau satu undang-undang tentang benda bergerak dan tidak bergerak tadi dimunculkan pada zaman kemerdekaan dan zaman reformasi. Sedangkan zaman kemerdekaan itu kan tahun 1945. Dan reformasi tahun 2004, ngoten. Jadi saya pengen menanyakan materinya, ngoten. Sebenarnya apakah di zaman kesultanankah sudah tidak bergerak atau di zaman kemerdekaan tetapi mungkin Oke, Mbak Alia, tapi mungkin menurut Azunu ya Mbak Alia, menurut saya pendapat saya itu kalau misalkan ketika dahulu pada masa zaman kesultanan itu kan kalau misalkan ada PPT yang tadi menyebutkan bahwa ada yang mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak, mungkin ada kalimat demikian. Mungkin maksud saya menurut saya kalimat itu tertuju pada ketika kalau misalkan dahulu kan tadi yang udah pertanyaannya Mas Aziz, kalau misalkan dahulu itu memang peraturan belum spesifik sekarang. Maksudnya belum diatur pula benda-benda apa saja yang boleh diwakafkan ataupun benda bergerak maupun benda bergerak. Wakaf dibagi menjadi benda yang dapat diwakafkan bisa dibagi menjadi dua, bergerak, tidak bergerak. Setelah itu sekarang pun juga ada wakaf cash, wakaf tunai dan lain sebagainya. Ataupun sekarang kan semakin spesifik istilahnya dalam pembahasan aturan-aturan hukum wakaf. Cuman mikrofonnya mati Mas Bayu. Putus-putus, Ge? Tadi mati, Bay. Oke. Siap. Sinyalnya sebentar. Ge, sampun. Mungkin dahulu. Mati lagi, Bay. Peraturan-peraturan belum dispesifikasikan atau belum dirinci hampir kayak setelah kemerdekaan itu atau pasca kemerdekaan atau pasca reformasi, yang mana kalau misalkan dahulu itu mungkin masih hanya sebatas mereka tahu artinya pengertian wakaf itu saja. Wakaf demikian, wakaf adalah ketika mempunyai harta lebih dan ingin memberikan harta tersebut liyunfiq fisabilillah, untuk memberikan infaknya di jalan Allah Ta'ala. Setelah itu mungkin langsung bisa memberikan tanpa mengenal harta bergerak ataupun harta yang tidak bergerak. Jadi istilahnya mungkin ini perkembangan juga ilmu pengetahuan, yang mana semakin lama semakin kajian wakaf ini semakin komprehensif atau semakin semakin rinci, semakin kompleks.
Kayak gitu sih Mbak Alia. Yang mana kalau misalkan dulu itu memang orang belum bisa, mungkin masih belum ada perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mungkin yang hanya mereka tahu adalah arti wakaf, dan wakaf itu untuk apa, tujuan wakaf itu untuk apa. Mungkin selesai. Dan mungkin sedikitnya ada peraturan-peraturan yang ada, mungkin ya hanya dilaporkan kepada al-amir atau bupati-bupati setempat, ataupun al-amir pemimpin ya, atau al-hakim, ataupun kerajaan-kerajaan mungkin di zaman kesultanan tersebut, mungkin hanya sedikit hanya melaporkan kalau misalkan ia ingin mewakafkan sesuatu. Misalkan demikian. Ini kalau misalkan menurut pendapat saya. Demikian Mbak Alia. Berarti lebih spesifik lagi nih, cash wakaf tunai, cash uang tunai, cash wakaf, dan wakaf benda bergerak. Entah itu dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia atau tidak, wakaf selain daripada benda mati, selain daripada tanah, selain daripada bangunan, itu muncul di periode kapan? Wakaf benda bergerak nih. Itu setelah reformasi itu. Berarti lebih tepatnya Peraturan. di reformasi. Iya, peraturannya. Peraturannya muncul memang setelah reformasi. Setelah kalau misalkan pelaksanaannya mungkin ketika sudah diatur, mungkin akan orang tahu, akan orang mengetahui bahwasanya memang ada peraturan terhadap benda yang bergerak. Tapi mungkin ketika dahulu belum ada peraturan ini, mungkin orang masih berpandangan secara umum. Jadi masih umum wala yukhassis. Jadi tidak ada taksis di sana, tidak ada suatu pengkhususan, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mungkin dahulu itu masih secara umum Mbak Lia. Jadi istilahnya masih lingkup ya sesuatu apa saja yang bisa diinfakkan, sesuatu yang bisa mempunyai harta lebih dari seseorang dan bisa diinfakkan fisabilillah di jalan Allah, maka dia infakkan. Apapun itu yang dia punya, apapun itu yang dia mampu. Tetapi semakin zaman berkembang, maka semakin para ulama, para fuqaha, terutama di bidang wakaf, terutama ahli fikih di bidang wakaf, menyusun rancangan-rancangan demikian yang mana memang seiring berkembangnya zaman terjadi persoalan-persoalan seperti tadi. Mungkin ada benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Mungkin setelah itu Rama merinci bagaimana benda-benda apa saja yang boleh diwakafkan, syarat-syaratnya bagaimana. Mungkin itu pun setelah zaman kesultanan. Tapi adapun ketika zaman kesultanan itu belum, mereka masih berpandangan wakaf ini secara umum dan belum bil khusus, belum secara dikhususkan atau dirinci bagaimana demikian zaman sekarang. Oke. Kayak gitu sih Mbak Alia. Oke. Mas. Mau menambahkan sedikit tadi tentang kita Produk Talibin, karangan Al-Imam Nawawi, Ustaz. Masya Allah. Sampun, matursun. Syukran. Afwan. Berarti tadi intinya yang ditanyakan Mbak Alia itu kan untuk tata cara atau pelaksanaan wakaf yang khusus atau yang biasa itu yang terjadi atau terbentuk hukumnya itu pada masa kapan? Tadi kata Mas Bayu itu terbentuk pada masa setelah reformasi atau tahun 2004 itu. Lalu untuk pelaksanaannya tadi untuk yang sebelum kemerdekaan atau pas masa kesultanan itu memang tidak mengkhususkan ya Mbak ya. Jadi untuk istilahnya gambaran umumnya saja dan untuk tata caranya atau pelaksanaannya itu hanya sekedarnya saja, ala kadarnya aja tanpa mengspesifikasi antara itu benda gerak atau tidak. Nggih, gitu ya Mas Bayu ya? Nggih, Mas Sawas. Nggih. Untuk teman-teman sudah paham dari sini yang sudah ditanyakan Mbak Alia sama yang dijawabkan oleh Mas Bayu. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung, ada yang kurang paham. Katanya Verono jawaban mau langsung udah bingung kabeh. Bingung. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Jason. Iya. Mohon maaf, ini sudah ditunggu mata kuliah sosiologi. Oh, J.
Mohon maaf sosiologinya nggak kuliah ya, cuma ngirim video. Iya, di grup itu nggak kuliah karena apa namanya dosennya sedang ada rapat. Oh, Mas Aziz Tora iku. yang benar yang mana nih? Kayaknya yang agak cepet ini ya, biar segera rampung kelasnya ya. Ya, apa Bu Muna ada kelas atau rapat? Ada Di sebenarnya jam Ya, ada ya. Oke, jam 10.40 ya. Oh, ya, sebenarnya mau saya tambahkan, tapi nanti khawatir waktunya agak ini, padahal ini the last meeting ya, ini pertemuan kita terakhir ya. iya Ya, Ustaz. Sebelum UTS. nah gitu ya, sebelum UTS. Kayaknya terus kaget itu ya. Baik, jadi begini, untuk UTS teman-teman, supaya nggak ribet, saya kira ini aja, diganti upload catatan begitu ya. Biar nanti untuk apa namanya UTS-nya teman-teman sebagaimana dulu pernah saya singgung di awal perkuliahan. Jadi catatannya diupload waktu jadwal UTS sesuai jadwalnya. Nanti saya kasih waktu mungkin 4-5 jam, enggak apa-apa. Nanti kalau memang ada soal atau waktu yang kurang, nanti bisa konfirmasi, bisa lewat grup atau langsung sendiri. Mbak Tamara bisa konfirm itu. Ya, jadi yang perlu dicatat adalah materi presentasi dari temennya yang bukan makalahnya sendiri. Jadi seperti Mas Fawas ini, tidak perlu catatan yang dipresentasikan ini diupload. Nah, dari yang awal, catatan perkuliahan awal, ya saya sampaikan, nanti saya upload lagi videonya ya di channel, nanti teman-teman bisa catat ulang, ya resume pertama, kedua, tiga, ya, termasuk yang dipresentasikan dari teman-teman tadi. Itu izin bertanya ditulis tangan atau diketik Ustaz? Baiknya gimana? Nggih, diketik mawon gitu. Ya, ketik boleh, tangan juga boleh. Kalau tangan nanti difoto terus di PDF kan, karena SIM-nya kan Scan, enggak mau kan terima selain PDF itu. Jadi bebas saja, enggak apa-apa. Terus jumlahnya juga bebas, enggak harus sekian begitu. Tapi makin banyak, biasanya resume itu kelihatan makin serius. Ya, prinsipnya boleh keduanya. Prinsip yang lain saya sangat percaya pada teman-teman tidak copy paste itu aja ya. Kan bisa aja sebenarnya copy paste itu bisa dari temannya di copy, tapi itu kasus ya. Kalau ini sih kayaknya wajah-wajah jujur, wajahnya ya insya Allah. Oke, itu pertama. Jadi nanti saya editkan dari beberapa video itu. Nanti teman-teman di channel itu tinggal meresum yang kemarin. Seperti Mas Fawas, Mas Bayu ini, yang presentasi sekarang tidak di kelompok jenengan, tidak perlu resume ini, karena kan sudah tahu. Ya, ini supaya pemahaman teman yang lain yang kebetulan tidak presentasi, biasanya pemahamannya agak kurang, itu yang dicatat saja. Kalau kemudian UTS itu akumulasinya biasanya 5 soal, paling tidak ini teman-teman berarti sekitar ya ada 6 lah ya yang di resume begitu, tapi kan tidak harus menjawab langsung sehingga teman-teman bisa menyicil itu. Gitu ya. Nanti entah 1 atau 2 halaman terserah mah itu, tinggal di-upload aja seperti yang sudah kalau pernah mengikuti kuliah saya, tapi kayaknya belum pernah ada yang ikutin ya. Kemarin kami rapat untuk persiapan PTM, tapi masih nunggu surat edaran rektor. Apakah pasca UTS nanti bisa tatap muka atau masih online? Itu. Ya. Tapi kayaknya dari wajah-wajah teman-teman kayaknya masih pengen online ya terakhir. Apalagi sawal-sawal ya, saya ngatur sempat pesan kos ya dan kontrakan atau dan lain sebagainya. Wah, kalau kayak Mbak Ali atau Sarira, apalagi Mas Fawasnya kan tinggal starter gitu, jangan sampai kampus ya. Tapi kalau yang dari luar kota ya, dari apalagi luar Semarang itu kan perlu berpikir ini ya, luar Jawa Tengah gitu ya, untuk kontrakannya dan sebagainya. Tapi ini masih nunggu. Kayaknya kalau feeling saya sih mungkin next semester ya, baru tatap muka secara penuh. Mudah-mudahan.
Zakari itu, dan di Ramadan ini ada kegiatan kemarin disampaikan dari Pak Dekan dan yang lainnya, ada Tarhib Ramadan besok Jumat sore, lalu nanti sore ada bacaan kitab di room reading di lantai 2 itu yang ada banyak buku kitabnya Ustadz Yasin almarhum. Dan nanti setiap Kamis kayaknya ya itu dimanfaatkan untuk qiraatul kutub karya Al-Qusairi kalau tidak salah. Itu saja ya dari saya teman-teman sekalian. Insya Allah selama teman-teman juga menjalankan perkuliahan ini dengan baik, insya Allah lah berkah nilai itu juga akan baik. Dan saya kira I very appreciate for this presentation, kelompoknya Mas Walas dan yang lainnya kita kasih aplaus yang luar biasa ya. Ada 8 poin tadi ya, panjang sekali dan lengkap, alhamdulillah, dan diskusinya juga menarik. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya setelah UTS. Nah, UTS-nya nanti apakah setelah UTS itu masih di Ramadan ada meeting atau kemudian pasca Syawal, nanti kita lihat ya. Terima kasih. Nanti lebih lanjut aturannya kita taruh di grup ya, insya Allah. Kalau masih ada yang kurang, kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Matur suwun, Ustadz. ya, matur suwun. Makasih Ustadz. Oke, see you.